Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel Yuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang di-request oleh Anivia ya. Kode perusahaannya itu ASMI, nama perusahaannya itu PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja ya. Kita lihat dulu data di iPod. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, di sini kita ganti dulu grafiknya ya. Kita klik ASMI. Oke, kita enter. Nah, kalau kita lihat perusahaan ASMI ini ya, selama setahun terakhir itu puncak tertingginya di harga 900-an. Kemudian terendahnya menyentuh di harga 107 ya. Seperti itu. Nah, ini selama dari bulan Mei itu turun terus ya. Harga sahamnya turun terus, di sini naik sedikit, kemudian turun lagi sampai puncak terendah di bulan September. Nah, di sini dikerek naik lagi, kemudian turun, kemudian sideways. Nah, kita ingin lihat di fase ini ya. Di fase sideways ini investor besarnya itu ngapain? Atau kita mulai dari sini aja deh, di fase dikerek ini. Ya, kita lihat investor besarnya beli, pasti markup ini membeli kan, hajar kanan, kemudian nanti di fase ini apakah mereka sudah distribusi atau belum. Kita ingin hitung dari sini. Dari tanggal 7 September ya, dari tanggal 7 September kita lihat investor besarnya ngapain. Oke, kita lihat dulu data broker summary-nya ya. Nah, kita klik di sini ASMI. Oke, kita lihat dari tanggal 7 September ya. 0709. Kita enter. Oke. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, di bulan dari tanggal 7 September ini ya, sampai di perdagangan terakhir hari ini tanggal 16. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau saya hitung dengan tools tambahan yang saya miliki, antara total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual, itu kesimpulannya small distribution. Jadi ada distribusi yang tidak terlalu besar. Jadi mereka di sini sudah membeli markup harga ya. Kemudian di sini mereka jualan. Ya, puncak sini mereka jualan, kemudian di sini kerek lagi, mereka jualan lagi. Jadi total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual itu kecenderungannya total lot yang dijual lebih banyak, tapi porsinya tidak terlalu besar. Nah, kelihatan di sini di YP membelinya itu 273 lot, 273.000 lot, kemudian menjualnya 277.000 lot. Jadi di sini kalau kita hitung keseluruhan ya, kalau saya hitung dengan keseluruhan itu diperoleh kesimpulan small distribution atau distribusi dalam jumlah yang kecil seperti itu. Nah, kita lihat dulu data peta kepemilikannya seperti apa perusahaan ASMI ini dan potensi jangka panjangnya seperti apa. Nah, ternyata perusahaan ASMI ini ya, atau PT Asuransi Maximus Graha Persada ini 100% sahamnya sudah dalam bentuk scriptless ratio, artinya bisa dijual ke publik secara menyeluruh seperti itu. Nah, ini yang berbahaya. Jadi kita harus sering-sering memantau peta kepemilikannya, dan celakanya adalah ternyata investor besarnya itu memiliki hanya 30% saham scriptless ya. Jadi investor besarnya itu memiliki 30% saham scriptless, berarti saham yang lain itu dimiliki oleh investor retail semua ya, dimiliki oleh investor retail semua atau investor individual.
Nah, dan di sini ternyata investor retailnya sudah memiliki 70% kepemilikan. Nah, inilah yang disebut dengan saham yang sangat berbahaya. Kalau untuk di trading kan masih bisa, ya, masih nekat-nekatan investor besarnya untuk mengerek harga. Ini kalau boleh saya katakan, kalau investor besarnya marah apa harga atau hajar kanan, ini was-was jantungnya. Mereka was-was karena kalau investor retailnya menghajar mereka, ya sudah, mereka nyangkut juga. Gitu. Nyangkut, tapi nanti right issue sudah tidak bisa ya, karena ini sudah 100% sahamnya dalam bentuk scriptless. Berarti berarti jalan satu-satunya adalah mereka terus akumulasi. Mengeluarkan dana besar untuk akumulasi sampai retailnya mabuk semua, keluar semua, dikasih sideways, mungkin nanti itu flat ya. Nanti itu harga sahamnya 50 mentok terus bertahun-tahun sampai retailnya mabok, keluar semua, baru investor besarnya ngumpulin. Itu kalau mereka niat. Kalau mereka tidak niat ya sudah. Maka yang terjadi adalah investor besarnya sudah, kalau kalian tidak sadari, kalau Bapak Ibu investor tidak menyadari bahwa 30% kepemilikan investor besarnya ini terus berkurang, ya, kemudian kepemilikan retail terus bertambah, akhirnya apa? Akhirnya investor saham ini sudah dimiliki sepenuhnya oleh investor retail. Dan investor retail mana yang mampu memarkup harga? Seperti itu. Jarang investor retail mau markup harga atau hajar kanan. Kenapa seperti itu? Karena keterbatasan dana. Jadi harganya ya akan tetap flat terus seperti itu. Sampai kalau misalkan perusahaannya sudah tidak mampu bertahan, artinya kalau dari segi fundamental pun perusahaannya sudah sudah minus ya. Minus seperti itu, kemudian kita mau keluar juga tidak ada yang mau membeli barang kita, ya syukur-syukur kalau retail mau membeli, tapi kalau tidak mau ini sulitnya. Jadi kalau sebuah perusahaan tanpa big player atau investor besar, itu akan sangat sulit likuiditasnya, sangat sulit dijual, seperti itu. Kita mau lelang di pasar negosiasi juga sulit sekali. Jadi seperti itu. Jadi saran saya untuk Mbak Anivia ini berhati-hati di sini. Kalau untuk trading silahkan ya, karena selama kepemilikan investor besarnya masih ada. Kalau untuk investing saran saya pertimbangkan 2 kali seperti itu. Kalau menurut saya ya seperti itu. Kalau dari hasil analisa peta kepemilikannya. Dan lebih akurat lagi kalau Mbak Anipia ini memiliki data DPS atau daftar pemegang saham. Nah, kalau data itu yang dimiliki itu kita bisa tahu segalanya di situ. Karena data DPS itu kita bisa tahu siapa yang pegang jumlah kepemilikannya yang paling besar, paling kecil, dari satu lot sampai paling tinggi itu kita bisa tahu, bahkan dengan nama-namanya. Seperti itu. Jadi data DPS itu tidak mudah didapatkan oleh siapapun. Ya, kecuali orang-orang yang mau dengan kepentingan tertentu membeli data itu ke Kustodian Central Efek Indonesia, karena itu berbayar seperti itu untuk data DPS. Jadi kita hanya bisa memanfaatkan, kalau saya pribadi hanya memanfaatkan data script plus rasio dengan data broker summary atau data-data transaksi. Hanya 2 itu. Kalau fundamental, sekalipun fundamentalnya bagus perusahaan ini, kalau investor besarnya sudah terus jualan atau kepemilikannya sudah sangat kecil, itu harga saham tidak akan naik karena mereka yang HK, mereka yang hajar kanan. Karena retail itu hanya mengikuti, hanya menunggu. Kita punya keterbatasan dana kalau investor retail, sedangkan investor besar itu punya banyak dana untuk hajar kanan, untuk average ya, kemudian untuk banting harga mereka harus lepas
banyak saham seperti itu, atau sedikit saham yang mereka langsung di ARB kan. Itu ada triknya ini ARB seperti ini langsung gap down seperti ini ada triknya seperti itu ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Mbak Anivia ini. Jadi ini kasus baru ya, baru saya menemukan sebuah perusahaan yang investor besarnya kepemilikannya 30%. Biasanya paling sedikit kepemilikan investor besarnya itu 40-an persen, ini sudah 30%. Jadi sudah harus dipertimbangkan baik-baik. Baik teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silahkan komen di kolom komentar. Dan nanti saya akan buatkan videonya seperti itu. Baik teman-teman investor, see you next time. Salam cuan selalu.